Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta wadallah ka'annaka tarah wa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Imam besar Masjid Nurul Islam Desa Labangka yang saya hormati, segenap takmir masjid yang saya hormati, jamaah sholat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah, karena sampai hari ini, jam ini, menit dan detik ini, Allah masih memberikan berbagai fasilitas nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, kekuatan, kesehatan, kesempatan. Dengan semua itu, kita bisa hadir bersama-sama di tempat yang mulia, di tempat yang suci, di permukaan bumi ini, untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, kita rangkaikan dengan ibadah iktikaf. Dan teristimewa lagi, kita melanjutkan dengan kegiatan majelis taklim. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita berharap salawat yang kita ucapkan memberikan kesejukan, memberikan ketenangan untuk hati-hati kita. Dan lebih dari itu, kita berharap
agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti memberikan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak yang saya hormati, dalam kesempatan yang mulia, kesempatan yang ringkas ini, kami akan mencoba membicarakan, membahas satu konsep di dalam Islam, satu perintah di dalam Islam yang dinamakan atau disebut dengan nama ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu adalah semua yang dicintai, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik perkataan maupun perbuatan, baik lahir maupun batin. Artinya, ada ibadah batin, ada ibadah yang tersembunyi, tidak kelihatan, tapi ini masuk dalam kategori ibadah. Tafakkur, mujahadah, musyahadah, muraqabah. Ini termasuk ibadah batin, tidak terlihat. Banyak ayat-ayat suci di dalam Al-Quran yang menegaskan, yang memerintahkan untuk melaksanakan ibadah. Dalam mukadimah tadi kami sudah membaca satu ayat yang terdapat dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam potongan kalimat Al-Quran ini ada huruf-huruf taukid dalam ilmu balaghah. Jadi kalau orang yang pernah belajar ilmu nahwu, ilmu balaghah menerjemahkan, sungguh aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Kemudian dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah ibadah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kamu. Semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Melalui ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW,
yang telah kami bacakan, ada intisari, ada hal yang bisa kita tangkap, bisa kita jadikan kesimpulan bahwa ibadah adalah satu hal yang sangat penting, sangat perlu. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kesempatan, tidak memberikan ruang kepada kita untuk meninggalkan ibadah. Tidak ada sama sekali ruang. Artinya tidak dibolehkan pada kita untuk tidak melakukan ibadah. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bertanya, nang kayak apa? Namun kita guring, turi, entang pasir deh, tidak ada mungkin orang pasir masih ada. Pak Haji siapa ini? Matindro Semugi. Itu bisa kita setting, bisa kita manage, dan harus. Bagaimana aktivitas yang namanya tidur bisa masuk dalam lingkup ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita setting tidur yang kita lakukan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama Islam telah memberikan tuntunan. Sebelum kita tidur, kita baca niat. Bismikallahumma ya wa bismika amun. Kita rebahkan badan kita. Apakah itu di tilam, apakah itu di tempat-tempat biasa. Kita baca doa ini. Yang paling penting kita pasang niat. Saya tidur ini semoga Allah memberikan kesehatan, memberikan kekuatan. Saya bisa sholat subuh, saya bisa mendengarkan ceramah agama. Berapa jam kita guring itu, Pak? Katakanlah 6 jam, 7 jam. Selama itu, kalau kita baca doa, kita pasang niat, dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Matindro mikasi turi, entang pasir uring jar banjar lah, tapi dicatat oleh Allah sebagai aman ibadah. Karena orang ini berilmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk dalam sebuah masjid. Dijumpai, Pak, orang sedang melakukan sholat. Ada satu orang melakukan sholat, masuk pajak. Sementara ada lagi satu orang tidur di buncu-buncu masjid. Matiin romi kasih. Tapi apa yang terjadi, Pak? Orang yang sholat ini dikerumuni, nalewo-lewo ini senagi. Iblis banyak betul mengganggu orang yang sholat ini. Bingung Nabi kita memarahi jar banjar lah, mendekati orang yang sholat, dialog. Nabi kan dengan iblis itu dialog, Pak, bicara. Ini orang sholat ini ibadah kepada Allah. Kenapa diganggu? Coba lihat orang yang tidur ngorok lagi, itu yang diganggu semestinya. Kata Rasulullah,
kepada iblis tersebut. Apa kata iblis? Taulah, yang sholat itu orang bodoh, tidak ada ilmunya, tidak tahu syarat sholat, rukun sholat, rukun duduk, syarat duduk, tidak tahu. Memang sholat kelihatan itu orang bodoh itu. Tapi orang yang tidur itu orang berilmu, orang pintar. Tidak mau saya ganggu itu. Kalau saya ganggu, dia bangun, diajari orang yang bodoh ini. Ini Pak ya. Itulah sebabnya pernah Rasulullah SAW tidurnya orang yang berilmu lebih tinggi, lebih afdal, lebih hebat dari ibadahnya orang yang jahil. Ini jadi penting juga ibadah kita itu dibungkus dengan ilmu. Ada ilmunya, ada pengetahuannya. Jangan sampai kita beribadah jar banjar itu menghafal, tidak belajar lebih dulu. Ini ancaman dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya yang artinya, orang yang beribadah tanpa ilmu, tanpa dasar, lebih dulu Pak diajar, lebih dulu disiksa daripada para penyembah berhala. Nah, coba bayangkan betapa pentingnya ilmu, pengetahuan. Orang yang melakukan ibadah tapi kadang belajar, tidak tahu rukun syaratnya, baik hitam dahinya dan sebagainya, tapi ilmunya tidak dalam. Ibadah yang dilakukan tanpa dilandasi oleh ilmu pengetahuan sia-sia. Makanya perlu kita belajar, menuntut ilmu, terutama terkait dengan ibadah mahdoh, ibadah ritual yang sudah ada aturan mainnya. Ibadah sholat, puasa, haji. Bapak-bapak jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara masalah ibadah di dalam konsep Islam terbagi dua. Yang pertama, ibadah mahdoh, ibadah ritual. Yang kedua, ibadah ghairu mahdoh atau ibadah ammah. Apa itu ibadah mahdoh? Ibadah ritual, ibadah yang sudah diatur, aturan mainnya, ketentuannya, syarat dan rukunnya. Kita terikat dengan aturan main itu, tidak boleh menyimpang. Siapa tuh sholat isya itu kan 4 rakaat, keuyuhan, 2 rakaat aja kalau begitu, capek betul. Nanti biar subuh ditambah lagi jadi 4 rakaat. Tidak bisa seperti itu Pak di dalam agama Islam itu, terutama pelaksanaan ibadah mahdoh. Ada aturan mainnya. Ibadah mahdoh berorientasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikenal dengan istilah hubungan vertikal. Ini kelompok-kelompok ibadah mahdoh, ibadah ritual berorientasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
secara langsung. Ini namanya ibadah mahdoh, Pak ya. Jadi terbagi dua. Yang kedua, ibadah gairu mahdoh, ibadah ammah. Nah, kembali saya tadi menyampaikan arti ibadah supaya nanti connect dengan penjelasan ibadah gairu mahdoh. Semua yang kita lakukan, baik perbuatan, perkataan, lahir, batin, semua perbuatan yang diridhoi oleh Allah dan dicintai oleh Allah. Jadi luas cakupannya, Pak, bukan hanya ibadah mahdoh, semua yang kita lakukan. Termasuk Bapak barangkali kerjaannya katakanlah pedagang. Berangkat ke pasar pagi jam 6, kasihan di pasar Bengkulu jualan iwak, palu-palen semua. Berangkat dari rumah bawa ikan. Jadi kalau berbicara masalah jual ikan, ingat dengan saudara saya almarhum Pak Usman itu. Kerjaannya jual ikan. Berangkat dari rumah jam 6 pagi bawa ikannya. Pulang sampai jam 5, jam 6 sore. Tapi berangkatnya Pak sudah baca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Cari rezeki yang halal untuk anak, untuk istri, untuk infak sebagian. Pasang niat, Pak. Berangkat. Berapa jam itu di perjalanan, berangkat jam 6, pulang jam 6 sore jualan, atau seorang pedagang buka tokonya jam 7, jam 4 sudah tutup, berapa jam di toko. Harapan Allah Subhanahu wa taala illa liya'budun, agar menjadi ibadah, aktivitas itu. Oleh karena itu dia pasang niat sebelum berangkat seperti itu, dicatat ibadah. Nah, jangan disangka seorang petani berangkat menggarap sawahnya pagi, berangkat jam 7, pulang jam 5. Andai kata sidik pandai memasang niat, dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang pegawai, Pak. Berangkat pagi jam 8, pulang jam 5, 9 jam kan namanya 8 jam. Tapi ini dia berangkat untuk melaksanakan kewajiban sebagai abdi negara, sebagai abdi negara, sebagai abdi masyarakat. Berapa jam di kantor? Diniatkan, dicatat, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Nah, itu syaratnya kan asal terpenuhi. Semua pekerjaan yang kita lakukan niatnya mencari redha Allah, dan tata cara pelaksanaannya tidak melanggar syariat Islam. Semua itu ibadah. Termasuk kumpul sama istri di Pak Imam itu, pandai-pandai masang niat. Doanya kan sudah hafal, pasang niat juga untuk melaksanakan kewajiban, Pak. Hak istri kita, kewajiban kita, pasang niat, jangan tidak pasang niat. Kadang-kadang lupa lagi niat. Ada, Pak, ceritanya teman saya, setengah bulan baru pulang itu Pak Imam, baru pulang. Nah, waktu pulang itu setengah bulan baru ketemu istrinya, kasihan setengah bulan baru pulang.
Nah, begitu dekat rumah itu mati lampu. Mati lampu. Nah, mati lampu yang namanya setengah bulan baru ketemu. Langsung aja tancap gas, Pak. Sampai di rumah itu tancap gas. Mati lampu. Kumpul suami istri. Di pagi harinya termenung. Bini termenung. Jadi betakun naik tanya, suaminya kenapa kan bina sanduk banat kok pendiam betul. Jadi bilang istrinya, Pak Imam, aku bingung tadi malam itu rasa berat banget badan sampian itu, berat tuh, tidak seperti biasanya. Rupanya Wan itu lupa melepas ranselnya, masih melekit. Mata alam. Lupa sih di lepas ranselnya, langsung tancap gas, pul lagi. Termenung kesan bini, nah langsung mau cepat-cepat pulang nih adik saya ini Jubrian, sama langsung cepat-cepat pulang, saya cerita seperti ini. Jadi apapun yang kita lakukan, kita pintar-pintarlah memasang niat. Apabila niatnya mencari ridha Allah, semua itulah sebabnya. Dalam Al-Quran Az-Zariyat ayat 5. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguh tidak menciptakan jin dan manusia agar semua kehidupannya 24 jam masuk dalam bingkai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi Pak ya, jadi ibadah itu bukan hanya ibadah mahdoh, kan hanya sholat, puasa, tapi semua. Sejak bangun pagi kita sampai tidur kembali, kita setting bagaimana supaya bisa diingat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma tumis salamata was-sihhata wal afiyata walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minal khadirina wal ghaibin ya arhamar rahim. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ithmin. Allahumma la tadha bi maqamina hadha zamban innaka ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa safaita wa la hajatan min hawaijina illa qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsud. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batina batina warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
walhamdulillahi rabbil alamin.